Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum survei pemetaan geomorfologi acara 2. Pada acara 2 kali ini, kita akan belajar mengenai identifikasi bentuk lahan skala kecil. Terdapat dua tujuan dalam praktikum acara 2 kali ini, yaitu memahami hierarki pemetaan geomorfologi dan melakukan delineasi bentuk lahan pada skala kecil. Pemetaan geomorfologi dapat dibedakan berdasarkan tujuan pembuatan dan skala pemetaan. Peta geomorfologi berdasarkan tujuan pembuatan dibagi menjadi peta geomorfologi analitik, sintetik, dan pragmatik menurut Verstappen tahun 1977, sedangkan berdasarkan skala dapat dibedakan menjadi skala kecil, menengah, dan besar. Peta geomorfologi analitik. Peta geomorfologi analitik berisi informasi aspek-aspek geomorfologi di daerah yang cukup luas. Aspek utama peta geomorfologi analitik yaitu yang pertama, morfografi. Aspek yang digambarkan dari morfologi suatu daerah seperti daratan, perbukitan, atau pegunungan. Yang kedua, morfometri. Nilai aspek geomorfologi daerah seperti kemiringan lereng, titik ketinggian, panjang lereng, dan kekasaran relief. Yang ketiga, morfogenesis atau asal-usul bentuk lahan dan proses terjadinya bentuk lahan yang dibagi menjadi tiga, yaitu A. Morfostruktur pasif yang mempertimbangkan litologi atau jenis batuan dan struktur batuan yang dihubungkan dengan proses pengikisan. B. Morfostruktur aktif, yaitu aktivitas proses endogen seperti vulkanisme, patahan, dan lipatan. C. Morfodinamik, yaitu proses eksogen yang berhubungan dengan gerakan angin, air, atau es. Yang keempat, morfokronologi, waktu terjadinya suatu bentuk lahan. Dan yang kelima, morfoaransemen, hubungan antara perubahan bentuk lahan dengan proses yang sedang berlangsung. Peta geomorfologi analitik memiliki skala tinjau yaitu 1:50.000 sampai 1:500.000. Peta ini biasa digunakan sebagai bahan analisis yang bersifat regional, baik provinsi, pulau, maupun negara. Peta geomorfologi sintetik. Peta geomorfologi sintetik berisi informasi geomorfologi yang bersifat semi-detail. Skala yang digunakan yaitu skala semi-detail 1:50.000 sampai 1:25.000. Terdapat 5 tingkat pengelompokan lahan yaitu komponen lahan, satuan lahan, bentuk lahan, sistem lahan, dan bentang lahan. Peta geomorfologi pragmatik. Peta geomorfologi pragmatik bersifat khusus dan detail. Peta ini menggunakan skala detail yaitu 1:25.000 sampai 1:5.000. Peta geomorfologi pragmatik biasanya digunakan untuk tujuan tertentu dan khusus. Aspek geomorfologi yang dipetakan bersifat rinci, contohnya seperti alur erosi, arah sungai, arah ombak, arah sedimentasi, dan arah lelehan lava gunung api. Pada praktikum acara 2 kali ini, kita akan belajar mengenai pemetaan geomorfologi skala kecil. Sebelumnya, mengapa skala itu penting dalam identifikasi bentuk lahan? Perbedaan skala mengakibatkan perbedaan informasi yang terdapat dalam peta. Semakin detail skala pemetaan, maka semakin banyak pula informasi yang terkandung di dalam peta. Selain itu, suatu peta dapat mengalami generalisasi apabila terdapat perbedaan skala. Generalisasi dalam pemetaan geomorfologi utamanya didasarkan pada dua kriteria, yaitu yang pertama layout grafis dan keterbacaan, yang mencakup ukuran simbol dan ketebalan garis menurut Craig and Ormeling tahun 2003, serta kepentingan geomorfologi yang mencakup pengalaman geomorfologis dalam melakukan pemetaan geomorfologi. Pembagian skala menurut Gramis et al. Tahun 2011 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, skala kecil, lebih kecil dari 1:1 juta hingga 1:250.000. Yang kedua, skala menengah, 1:250.000 hingga 1:25.000. Dan yang ketiga, skala besar,
1:25.000 hingga lebih besar dari 1:5.000. Area atau panjang yang dapat dipetakan berdasarkan perhitungan yaitu maksimal 40 cm dan minimal 2 mm pada peta dan satuan kilometer di lapangan. Misalkan pada skala pemetaan 1:1 juta, area maksimal yang dapat dipetakan yaitu 400 km di lapangan yang didapatkan dari perhitungan skala pemetaan dikali 40 cm. Sedangkan minimum area yang dapat dipetakan yaitu 2 km pada lapangan yang didapatkan dari perhitungan skala pemetaan dikali 2 mm. Visualisasi delineasi bentuk lahan berdasarkan skala yaitu peta dasar yang dimiliki ketika kita akan menampilkan peta dengan skala yang lebih kecil, maka akan mengalami generalisasi informasi, konteks, constraints, control boundary, and conditions. Ketika akan menampilkan peta dengan skala yang lebih besar, maka akan mengalami decomposition informasi atau informasi yang lebih detail. Selanjutnya, informasi geomorfologi yang digunakan pada tiap skala pemetaan. Berikut adalah skala peta, satuan unit bentuk lahan yang digunakan, dan beberapa unit lahan yang sesuai pada klasifikasi lain selain Ramis et al. 2011. Semakin besar skala peta, semakin detail satuan bentuk lahan yang digunakan. Pada skala kecil, satuan bentuk lahan berupa fisiografi bentuk lahan atau regionalnya, semakin besar skala hingga unit bentuk lahan dan elemen bentuk lahan pada skala besar. Berikut adalah contoh peta geomorfologi Danau Usahun bagian timur skala 1:5000. Peta skala detail ini mampu memberikan informasi detail mengenai morfografi dan morfometri, menunjukkan informasi mass movement di bagian timur laut peta, mampu menampilkan informasi hasil pengukuran lereng di lapangan, dapat menunjukkan jejak bentuk lahan glasial pada lereng dengan pola dry channel, memungkinkan untuk dapat mengindikasi singkapan batuan dasar yang kecil. Nah, berikut contoh generalisasi pada peta geomorfologi, yaitu pada peta geomorfologi Danau Ursahun bagian timur dengan skala 1:25.000. Pada peta 1:25.000 ini, beberapa informasi detail di peta skala 1:5000 hilang. Channel warna coklat mengalami generalisasi. Hanya channel yang berukuran besar yang masih bisa ditampilkan. Adanya perubahan simbol yang semula area menjadi garis. Pada peta geomorfologi Danau Usahun bagian timur yang disajikan pada skala 1:50.000, yang lebih kecil skalanya dari dua peta sebelumnya, informasi yang disajikan yaitu morfografi hanya dapat menampilkan bentuk lahan yang lebih besar seperti lereng yang panjang, erosi besar, meander sungai, serta garis pantai. Peta ini menunjukkan genesis atau asal proses yang dominan. Selanjutnya adalah contoh peta geomorfologi skala 1:200.000 Provinsi Siena. Informasi bentuk lahan yang ditampilkan dalam peta masih berupa umum, dibedakan berdasarkan asal prosesnya masing-masing, tanpa menyertakan informasi yang lebih detail, seperti morfologi, morfometri, material, dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Skala pemetaan yang akan dibuat menentukan skala dan resolusi sumber data yang digunakan. Berdasarkan Hengel tahun 2006, aturan praktis antara skala peta dan sumber data dapat dihitung berdasarkan tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel, coarse grid atau grid yang lebih kasar digunakan ketika peta mengalami upscaling, yaitu ketika peta dasar kita turunkan pada skala yang lebih kecil. Finer grid atau grid halus digunakan pada skala besar atau saat downscaling peta dasar. Menurut Tobler tahun 1988,
Perhitungan skala peta dan sumber data dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Skala peta merupakan hasil dari resolusi raster dalam meter dikali 2 dikali 1000. Selanjutnya adalah kebutuhan data untuk berbagai survei. Survei detail pada skala besar hingga menengah menggunakan peta dasar yaitu peta topografi dan LIDAR. Sumber data berupa citra satelit yang berasal dari peta ortofoto, ICONOS, QuickBird, WorldView, GeoEye-1, Pleiades 1, Pleiades 2, Formosa 1, Spot dengan resolusi tinggi. Pada survei skala semi-detail, yaitu skala menengah, peta dasar yang digunakan yaitu peta topografi, Aster GDEM, dan RadarSat. Sedangkan sumber data citra dapat berasal dari Spot, Landsat, IRS, Aster, Deimos, TerraStar X untuk skala menengah. Untuk survei skala tinjau atau skala kecil menggunakan SRTM. Sumber data dapat berupa Spot, Landsat, IRS, SRTM yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah contoh dari kombinasi band Landsat untuk interpretasi. Pada setiap band di citra Landsat memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung tujuan. Misalnya, kita menggunakan Landsat 7 untuk interpretasi tubuh air. Tubuh air akan berwarna hitam atau gelap sehingga mudah dibedakan. Selanjutnya, hasil praktikum pada acara 2 kali ini berupa peta geomorfologi skala kecil yang akan dijelaskan lebih lanjut pada saat praktikum di kelas. Sekian materi untuk acara 2 kali ini. Selamat mengerjakan. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan asisten di kelas masing-masing. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.